Selamat malam, perkenalkan nama saya Armando Dwi Rizkyawanto. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai COVID-19 yang melanda Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang rakyatnya terjangkit COVID-19. Pada tanggal 29 Juni 2021, pemerintah Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyatakan terdapat 2.156.465 kasus COVID-19 di Indonesia. Hal tersebut membuat Indonesia bertindak membuat kebijakan pemerintah dalam menekan rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Nah, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini yaitu pembatasan sosial berskala besar, pembentukan Komite Penanganan COVID-19, dan pemulihan ekonomi nasional. Nah, serta juga pihak pemerintah itu mewajibkan masyarakat Indonesia untuk menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak dari satu orang ke orang yang lainnya. Nah, tetapi kebijakan tersebut dapat berjalan efektif apabila masyarakat itu patuh terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Nah, setelah itu faktor yang utama agar kebijakan pemerintah berjalan dengan efektif dan efisien adalah kesadaran hukum dari dalam diri masyarakat itu sendiri. Masyarakat mempunyai peran dalam menekan rantai penyebaran COVID-19, yaitu dengan cara mematuhi protokol kesehatan, seperti yang tadi saya sampaikan, menggunakan masker, mencuci tangan, serta berjaga jarak dengan orang lain. Nah, namun pada kenyataannya masih ditemukan masyarakat yang tidak melakukan hal tersebut. Akibatnya, penanganan kasus COVID-19 di Indonesia menjadi terlambat dan terhambat yang menyebabkan kenaikan angka terhadap kasus COVID-19 di Indonesia. Nah, faktor sekunder itu sanksi. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tertulis pada pembukaan Undang-Undang 1945. Salah satu cara yaitu dengan cara menerapkan sanksi bagi masyarakat. Nah, untuk masyarakat yang tidak patuh terhadap larangan-larangan dan peraturan-peraturan pemerintah yang udah buat, makanya nih akhirnya pemerintah Indonesia membuat sanksi. Salah satunya, nah sanksinya itu untuk orang yang memang tidak menerapkan protokol kesehatan. Dan sanksi tersebut didorong untuk mendorong kesadaran hukum masyarakat untuk patuh, taat, dan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertujuan menekan rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Lalu, kesadaran hukum masyarakat mempunyai kaitan dengan sila keempat mengenai kerakyatan dan demokrasi, di mana keberhasilan penanganan pandemi COVID-19 ditentukan berdasarkan masyarakat itu sendiri. Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang banyak serta beragam, sehingga tiap penduduk tersebut harus saling bekerja sama dan saling melengkapi agar terbentuknya civil society yang merupakan the real demokrasi. Sebab demokrasi itu bukan suara terbanyak atau mayoritas suara, melainkan suatu partisipasi keadaban rakyat. Nah, oleh karena itu, kesadaran hukum masyarakat itu harus ditingkatkan agar terbentuknya civil society dalam penanganan dan penanggulangan pandemi COVID-19 di Indonesia. Nah, oleh karena itu, kesadaran hukum Indonesia merupakan salah satu faktor primer dalam penanganan dan penanggulangan pandemi COVID-19 di Indonesia. Lalu apa sih gitu agar
kesadaran hukum masyarakat Indonesia dapat timbul, maka diperlukan adanya sanksi. Nah, sanksi tadi itu bukan untuk semena-mena, tapi berfungsi untuk mendorong masyarakat agar patuh pada kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam rangka penanganan dan penanggulangan pandemi COVID-19 di Indonesia. Salah satu contohnya itu Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2020 yang diundangkan tanggal 30 April 2020 memuat beberapa sanksi baik perorangan, penyelenggaraan kegiatan usaha, lembaga pendidikan maupun tempat kerja. Nah, sanksi yang ditetapkan bagi perorangan yaitu administratif tertulis berupa teguran tertulis, sanksi kerja sosial berupa membersihkan fasilitas hukum, fasilitas umum, dan menggunakan rompi atau denda administratif paling sedikit 100.000, paling banyak 250.000. Dengan adanya sanksi tersebut, masyarakat menjadi patuh pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga masyarakat mempunyai kesadaran hukum. Oleh karena itu, sanksi merupakan faktor sekunder dalam penanganan pandemi COVID-19. Pada intinya, peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah tidak akan terlaksana dengan baik apabila kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia. Karena balik lagi, semua itu akan berjalan dengan lancar apabila didukungnya peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk menekan tinggi rendahnya angka COVID-19. Maka dari itu perlunya kesadaran dari pihak masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.